Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan materi yang akan membahas tentang konstitusi dan tata perundangan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Stella Gracia B. Josephine dan Ulansari Listia Putri Utami. Pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Perancis, constituer, yang akan berarti membentuk. Maksud dari istilah tersebut ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Latin, konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni cume yang berarti bersama dengan, dan statuere yang berarti membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan, menetapkan sesuatu. Istilah konstitusi atau constitution dalam bahasa Inggris memiliki makna yang lebih luas daripada undang-undang dasar, yakni konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Konstitusi menurut Miriam Budiarjo adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan bagian tertulis dalam konstitusi. Konstitusi dalam arti material, yaitu perhatian terhadap isinya yang terdiri atas pokok yang sangat penting dari struktur dan organisasi negara. Konstitusi dalam arti formil, yaitu perhatian terhadap prosedur pembentukannya yang harus istimewa dibandingkan dengan pembentukan perundang-undangan lainnya. Konstitusi dalam arti tertulis, yaitu konstitusi yang dinaskahkan tertentu guna memudahkan pihak-pihak mengetahuinya. Konstitusi dalam arti undang-undang tertinggi, yaitu pembentukan dari perubahannya melalui prosedur istimewa dan ia juga merupakan dasar tertinggi dari perundang-undangan lainnya yang berlaku dalam negara. Dalam terminologi hukum Islam, fiqh siyasah, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan dustur. Dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis, konvensi, maupun yang tidak tertulis, konstitusi. Abdul Wahab Khalaf menerangkan bahwa prinsip yang ditegakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Ada beberapa pendapat yang membedakan antara konstitusi dengan undang-undang dasar, seperti Herman Heller, berpandangan bahwa konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga bersifat sosiologis dan politis. F. Lassalle membagi pengertian konstitusi menjadi dua, yakni 1. Sosiologis dan politis. Secara sosiologis dan politis, konstitusi adalah sintesa faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat, hubungan antara kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara, seperti raja, parlemen, kabinet, dan partai politik. 2. Yuridis. Secara yuridis, konstitusi adalah suatu naskah yang membuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah. Dari beberapa pengertian di atas, konstitusi dapat dirumuskan sebagai berikut: suatu kumpulan kaidah yang memberikan batasan-batasan kekuasaan kepada para penguasa, suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik, dan suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Tujuan dan fungsi konstitusi. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Menurut Bagirmanan, hakikat dari konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain. Dalam paham konstitusi demokratis, dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi 1. Anatomi kekuasaan. Kekuasaan politik tunduk pada hukum. 2. Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. 3. Peradilan yang bebas dan mandiri. 4. Pertanggungjawaban kepada rakyat, akuntabilitas publik sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Keempat, cakupan isi konstitusi di atas merupakan dasar utama bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Indikator suatu bangsa atau pemerintahan disebut demokratis tidaklah tergantung pada konstitusinya. Klasifikasi konstitusi. Inti konstitusi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki kesaklaran khusus dalam proses perumusannya.
Konstitusi tertulis merupakan suatu instrumen yang oleh para penyusunnya disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaannya. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang lebih berkembang atas dasar adat istiadat kostum daripada hukum tertulis. Konstitusi tidak tertulis dalam perumusnya tidak membutuhkan proses panjang, misalnya dalam penentuan quorum, model perubahan, amandemen, atau pembaharuan. Yang kedua adalah konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku. Konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen tanpa adanya prosedur khusus dinyatakan sebagai konstitusi fleksibel. Sebaliknya, konstitusi yang mempersyaratkan prosedur khusus untuk perubahan atau amandemennya adalah konstitusi kaku. 3. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Sedangkan konstitusi tidak sederajat ialah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Yang keempat ada konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Bentuk ini berkaitan dengan bentuk suatu negara. Jika suatu bentuk negara itu serikat, maka didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Sistem pembagian kekuasaan ini diatur dalam konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan materi yang akan membahas tentang konstitusi dan tata perundangan Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Stella Gracia B. Josephine dan Ulan Sari Listia Putri Utami. Sejarah perkembangan konstitusi. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal sejak zaman Yunani, yang memiliki beberapa kumpulan hukum. Kota Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Aristoteles sendiri berhasil mengoleksi sebanyak 158 buah konstitusi dari beberapa negara. Pemahaman tentang konstitusi hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Pada masa Kekaisaran Roma, pengertian konstitusi mengalami perubahan makna. Ia merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat kebiasaan setempat selain undang-undang. Konstitusi Roma memiliki pengaruh cukup besar sampai abad pertengahan. Demokrasi perwakilan dan nasionalisme, dua paham inilah yang merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern. Pada abad 7 zaman klasik, lahirlah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam, 633 Masehi. Merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh bermacam kelompok dan golongan, seperti Yahudi, Kristen, Islam, dan lainnya. Konstitusi Madinah berisikan tentang hak bebas berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kewajiban dalam hidup bermasyarakat, dan mengatur kepentingan umum dalam kehidupan sosial yang majemuk. Konstitusi ini merupakan satu bentuk konstitusi pertama di dunia yang telah memuat materi sebagaimana layaknya konstitusi modern dan telah mendahului konstitusi-konstitusi lainnya di dalam meletakkan dasar pengakuan terhadap hak asasi manusia. Piagam Madinah mengandung 47 pasal. Pasal pertama misalnya berbunyi tentang prinsip persatuan dengan pernyataan innahum ummatan wahidatan min duni'al nas. Sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, lain dari komunitas manusia lain. Menurut Ahmad Sukarja, sebagaimana disarikan oleh Jimli Ashidiki, terdapat 13 kelompok masyarakat yang secara eksplisit terikat dalam Piagam Madinah. Pada pasal 44 ditegaskan bahwa mereka, para pendukung piagam, saling bahu-membahu dalam menghadapi penyerangan atas kota mereka, yakni Yastrib, Madinah. Pasal 24 yang menjelaskan bahwa kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukminin selama dalam peperangan. Kebebasan beragama ini juga berlaku bagi sekutu-sekutu mereka dan diri mereka sendiri. Pada paruh kedua abad ke-17,
Kaum bangsawan Inggris yang menang dalam revolusi istana telah mengakhiri absolutisme kekuasaan raja dan menggantikannya dengan sistem parlemen sebagai pemegang kedaulatan. Akhir dari revolusi ini adalah deklarasi kemerdekaan 12 negara koloni Inggris pada tahun 1776 dengan menetapkan konstitusi sebagai dasar negara yang berdaulat. Pada tahun 1789, meletus revolusi di Perancis ditandai oleh ketegangan-ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Kekacauan sosial di Perancis memunculkan perlunya konstitusi. Maka pada 14 September 1791 dicatat sebagai peristiwa diterimanya konstitusi Eropa pertama oleh Louis XVI. Sejak peristiwa inilah sebagian negara-negara di dunia, baik monarki maupun republik, negara kesatuan maupun federal, sama-sama mendasarkan prinsip ketatanegaraannya pada sandaran konstitusi. Di Prancis muncul buku karya J.J. Rousseau de Construct Social yang mengatakan bahwa manusia terlahir dalam keadaan bebas dan sederajat dalam hak-haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum rakyat. Perpandangan Rousseau ini sangat menjiwai hak-hak dan kemerdekaan rakyat. Deklarasi inilah yang mengilhami pembentukan konstitusi Prancis tahun 1791, khususnya menyangkut hak-hak asasi manusia. Maka muncul konstitusi dalam bentuk tertulis yang dipelopori oleh Amerika. Konstitusi tertulis model Amerika tersebut kemudian diikuti oleh berbagai negara di Eropa, seperti Spanyol 1812, Norwegia 1814, dan Belanda 1815. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa pada waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Sebagai UUD atau sering disebut dengan konstitusi modern, baru muncul bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan lembaga perwakilan atau legislatif. Lembaga ini dibutuhkan sebagai pembuat undang-undang untuk mengurangi dan membatasi dominasi para raja. Alasan inilah yang menempatkan konstitusi tertulis sebagai hukum dasar yang posisinya lebih tinggi daripada raja. Sejarah lahir dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI atau dikenal dengan Dorkuritsu Junbi Chosakai yang beranggotakan 62 orang diketuai oleh Mr. Rajiman Widyodiningrat. Tugas pokok badan ini adalah menyusun rancangan undang-undang dasar. Namun dalam praktik persidangannya berjalan berkepanjangan, khususnya pada saat membahas dasar negara. Di sidang akhir pertama, BPUPKI membentuk panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Pada 22 Juni 1945, panitia ini berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah Mukadiman UUD. Hasil Panitia 9 ini kemudian diterima dalam Sidang 2 BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli 1945 yang diketuai oleh Supomo dengan tugas menyusun rancangan Undang-Undang Dasar dan membentuk panitia untuk persiapan kemerdekaan, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Anggota PPKI berjumlah 21 orang dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota PPKI antara lain Mr. Rajiman Widyodiningrat, Ki Bagus Hadjikusumo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Surjo Hamidjojo, Sutarjo Karto Hamidjojo, Profesor Dr. Mr. Supomo, Abdul Qadir, Dr. Andes Yap Canbing, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas, Dr. Ratu Langi, Andi Pangerang, Mr. Latu Harhari, Mr. Puja, A.A. Hamidan, R.P. Suroso, Abdul Washid Hasim, dan Mr. Muhammad Hasan. Konstitusi Negara Republik Indonesia atau Undang-Undang Dasar disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Sejak itu, Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan yaitu Undang-Undang Dasar yang memuat tata kerja konstitusi modern. Istilah Undang-Undang Dasar 1945
yang memakai angka 1945 di belakang sebagaimana dijelaskan oleh Dahlan Thohib dan kawan-kawan, yaitu pada awal bulan tahun 1959, ketika tanggal 19 Februari 1959, Kabinet Karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Perjalanan sejarah konstitusi Indonesia antara lain Undang-Undang Dasar 1945 yang masa berlakunya sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Konstitusi Republik Indonesia Serikat lazim dikenal dengan sebutan Konstitusi RIS dengan masa berlakunya 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS Republik Indonesia 1950 yang masa berlakunya sejak 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali Konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai sekarang. Perubahan konstitusi di Indonesia. Ada dua model perubahan konstitusi, yaitu renewal atau pembaruan dan amandemen atau perubahan. Renewal adalah sistem perubahan konstitusi dengan model perubahan konstitusi secara keseluruhan, sehingga yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, konstitusi yang asli tetap berlaku. Amandemen tidak terjadi secara keseluruhan, bagian dalam konstitusi asli, sehingga hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau lampiran yang menyertai konstitusi awal. Menurut Budiarjo yang dikutip Ubaidillah, ada 4 macam prosedur dalam perubahan konstitusi, baik dalam model renewal atau pembaruan dan amandemen, yaitu 1. Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan quorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan Undang-Undang Dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif atau menerimanya. Yang kedua, referendum. Pengambilan keputusan dengan cara menerima atau menolak usulan perubahan masing-masing. Yang ketiga, negara-negara bagian dalam negara federal, misalnya Amerika Serikat, 3/4 dari 50 negara-negara bagian harus menyetujui. Yang keempat, yaitu perubahan yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Dalam perubahan keempat UUD 1945, diatur tentang tata cara perubahan undang-undang. Bersandar pada pasal 37 UUD 1945 menyatakan bahwa 1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2. Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wacana perubahan UUD 1945 mulai mengemuka seiring dengan perkembangan politik pasca Orde Baru. Sebagian kalangan menghendaki perubahan total UUD 1945 dengan cara membentuk konstitusi baru. UUD 1945 dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia, sehingga dibutuhkan konstitusi baru sebagai pengganti UUD 1945. Kelompok lain berpendapat bahwa UUD 1945 masih relevan dengan perkembangan politik Indonesia. Pendapat kelompok yang terakhir ini didasarkan pada pandangan bahwa dalam UUD 1945 terdapat pembukaan yang jika UUD 1945 diubah akan berakibat pada perubahan konsensus politik. Perubahan UUD 1945 akan juga berakibat pada pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sejak proklamasi 1945 telah terjadi perubahan-perubahan atas UUD Negara Indonesia, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dari 1950 17 Agustus sampai 5 Juli 1959.
Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 dari 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 99. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pertama dari 19 Oktober 99 sampai 18 Agustus 2000. Yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pertama dan kedua dari 18 Agustus 2000 sampai 9 November 2001. Yang ketujuh ada Undang-Undang Dasar dan perubahan pertama, kedua, dan ketiga dari 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002. Yang kedelapan ada Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, yaitu 10 Agustus 2002. Konstitusi sebagai peranti kehidupan kenegaraan yang demokratis. Konstitusi merupakan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat atau rakyat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sepatutnya konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara, agar satu sama lain merasa bertanggung jawab serta tidak terjadi penindasan yang kuat terhadap yang lemah. Konstitusi memiliki kaitan yang cukup erat dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. A. Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Adapun A.G. Pringgodiglo berpendapat bahwa adanya keempat unsur pembentukan negara belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Keberadaan konstitusi atau undang-undang dasar dalam kehidupan kenegaraan menjadi sangat penting, karena ia menjadi acuan dan penentu arah. Secara umum, konstitusi yang dapat dikatakan demokratis mengandung prinsip-prinsip dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu 1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. 2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas. 3. Adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu warga negara dan penduduk negara, sehingga dengan demikian entitas kolektif tidak dengan sendirinya menghilangkan hak-hak dasar orang per orang. 4. Pembatasan pemerintahan. 5. Adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan integritas wilayah. 6. Adanya jaminan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas. 7. Adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen. 8. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang meliputi A. Pemisahan wewenang kekuasaan berdasarkan trias politika. B. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintahan. Lembaga kenegaraan setelah amandemen UUD 1945. Pada setiap pemerintahan terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga jenis kekuasaan ini terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukannya. Teori pemisahan kekuasaan pemerintahan ini dalam praktiknya berbeda pada satu negara dengan negara lainnya. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan sejak adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR pasca Orde Baru. Perubahan tersebut dilatar belakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis. Salah satu tujuan utama amandemen UUD 1945 adalah untuk menata keseimbangan antar lembaga negara. Sejak lengsernya Orde Baru pada 1998 telah terjadi 4 kali perubahan atau amandemen atas UUD 1945, yaitu perubahan pertama pada 1999, perubahan kedua pada 2000, perubahan ketiga pada 2002, dan perubahan keempat pada 2002. Menurut pakar tata negara Jimli Asidiki, materi UUD 1945 yang asli telah mengalami perubahan besaran dengan perubahan materi yang dapat dikatakan sangat mendasar. Perubahan pertama atas UUD 1945 pada 19 Oktober 1999 merupakan tonggak sejarah yang berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme pada sebagian kalangan masyarakat Indonesia yang beranggapan sangat mensakralkan UUD 1945 sebagai sesuatu yang tidak bisa disentuh sama sekali oleh ide-ide perubahan. Perubahan kedua UUD 1945 berfokus pada penataan ulang keanggotaan, fungsi, hak, maupun cara pengisiannya. Perubahan ketiga UUD 1945 menitik beratkan pada penataan ulang kedudukan dan kekuasaan MPR, jabatan presiden yang berkaitan dengan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung,
pembentukan lembaga negara baru yang meliputi Mahkamah Konstitusi atau MK, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Komisi Yudisial atau KY, serta aturan tambahan untuk Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Perubahan keempat UUD 1945 mencakup materi tentang keanggotaan MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, serta kewenangan presiden. Dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar, terdapat 5 unsur penting yang disepakati oleh Panitia Ad Hoc Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 1. Tidak melakukan perubahan atas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi sistematika, aspek kesejarahan, dan orisinalitasnya. Tetap mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. 4. Meniadakan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. 5. Perubahan dilakukan dengan cara penambahan atau addendum. Sebelum perubahan UUD 1945, alat-alat kelengkapan negara dalam UUD 1945 adalah Lembaga Kepresidenan, MPR, DPA, DPR, BPK, dan Kekuasaan Kehakiman. Setelah amandemen secara keseluruhan terhadap UUD 1945, alat kelengkapan negara yang disebut dengan lembaga tinggi negara menjadi 8 lembaga, yakni MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Lembaga Legislatif A. MPR. Dari ketiga lembaga legislatif tersebut, posisi MPR merupakan lembaga yang bersifat khas Indonesia. Menurut As-Siddiqi, keberadaan MPR terkandung nilai-nilai historis yang cenderung dilihat secara tidak rasional dalam arti jika kedudukannya sebagai suatu lembaga dihilangkan dapat dinilai menghilangkan satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan kita yang justru dianggap perlu dilestarikan. DPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di antara tugas dan wewenang DPR antara lain: A. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. B. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. C. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan. D. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. E. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah. F. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. G. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain. H. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. I. Dan sebagainya. Anggota DPR memiliki hak interpelasi, yakni hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang berdampak kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket, hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPR juga memiliki hak mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan atau Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DPR berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika tidak dipatuhi, maka bisa dikenakan panggilan paksa. Jika tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandra paling lama 15 hari. C. DPD. DPD merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD dalam rangka restrukturisasi parlemen di Indonesia. DPR dimaksudkan untuk mewakili rakyat, sedangkan DPD dimaksudkan untuk mewakili daerah-daerah. DPD adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi: A. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. B. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu. Lembaga eksekutif. Pemerintahan memiliki dua pengertian, yaitu A. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang meliputi keseluruhan lembaga kenegaraan.
legislatif, eksekutif, dan yudikatif. B. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu pemerintahan yang hanya berkenan dengan fungsi eksekutif saja. Lembaga eksekutif terdiri dari kepala negara seperti raja, perdana menteri, atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Tugas utama lembaga eksekutif adalah menjalankan undang-undang. Kekuasaan eksekutif mencakup beberapa bidang, yakni 1. Diplomatik adalah menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Selanjutnya, administratif, yaitu melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan menyelenggarakan administrasi negara. Kemudian ada militer, yakni mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, serta keamanan dan pertahanan negara. Kemudian yudikatif, yakni memberi grasi, amnesti, dan sebagainya. Selanjutnya legislatif, yakni membuat rancangan undang-undang yang diajukan ke lembaga legislatif dan membuat peraturan-peraturan. Pada UUD 1945, kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden, yang dalam menjalankan kewajiban negara seperti yang tercantum dalam pasal 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menurut perubahan ketiga UUD 1945 pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Sebelum amandemen UUD 1945, presiden dipilih oleh MPR. Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Dengan adanya perubahan atau amandemen UUD 1945 pasca Orde Baru, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, dan kedudukan antara presiden dan MPR adalah setara. Adapun wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain: A. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. B. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. C. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. D. Menetapkan peraturan pemerintah. E. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. F. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. G. Mengangkat dua dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dan memperhatikan pertimbangan DPR. H. Memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. I. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU. Lembaga yudikatif. Fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dipahami mempunyai dua pintu, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Yang kedua yaitu Mahkamah Konstitusi. UUD 1945 yang telah diamandemen juga mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan, dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Mahkamah Agung atau MA adalah salah satu kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sesuai dengan UUD 1945, perubahan ketiga, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MA antara lain: A. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. B. Mengajukan 3 orang anggota Hakim Konstitusi. Dan C. Memberikan pertimbangan dalam hal presiden memberi grasi dan rehabilitas.
Mahkamah Konstitusi atau MK merupakan lembaga baru yang diperkenalkan oleh perubahan ketiga UUD 1945. Salah satu landasan yang melahirkan lembaga ini karena sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang MK antara lain: A. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. B. Memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. Komisi Yudisial atau KY adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap A. Hakim Agung di Mahkamah Agung, B. Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan badan peradilan lainnya. C. Hakim Mahkamah Konstitusi. Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. BPK memiliki tugas dan wewenang yang sangat strategis karena menyangkut aspek yang berkaitan dengan sumber dan penggunaan anggaran serta keuangan negara, yaitu A. Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. B. Memeriksa semua pelaksanaan APBN. Dan C. Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. BPK memiliki 3 fungsi pokok, yakni yang pertama fungsi operatif, yaitu melakukan pemeriksaan, pengawasan, dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara. Yang kedua yaitu fungsi yudikatif, yaitu melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri yang perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya serta menimbulkan kerugian bagi negara. Yang ketiga yaitu fungsi rekomendatif, yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan keuangan negara. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana dalam penjelasan konstitusi atau UUD 1945 bahwa Indonesia ialah negara yang berdasar hukum, Rechtsstaat. Konsep Rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan terhadap HAM. 2. Adanya pemisah dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM. 3. Pemerintahan berdasarkan peraturan. 4. Adanya peradilan administrasi. Tata urutan hierarki perundang-undangan perlu diatur untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di awal tahun 1966 melalui ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966 lampiran 2 disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan Presiden. 6. Peraturan-peraturan pelaksanaannya seperti peraturan menteri. Yang kedua, peraturan instruksi menteri. Berdasarkan ketetapan MPR nomor 3 tahun 2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan Presiden. Dan 7. Peraturan daerah. Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang PPP ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Peraturan pemerintah. 4. Peraturan Presiden. 5. Peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten atau kota, dan peraturan desa. Dengan dibentuknya tata urutan perundang-undangan, maka segala peraturan dalam hierarki perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya tidak bisa dilaksanakan dan batal demi hukum. Kesimpulan,
Konstitusi dapat dikatakan sebagai kumpulan asas maupun prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan lembaga penyelenggara negara, baik beserta mekanisme hubungan antar penyelenggara negara dan warga negara. Tujuan konstitusi adalah membatasi kewenangan pemerintah, menjamin hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Sedangkan fungsi konstitusi adalah sebagai dokumen nasional dan alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum negaranya. Konstitusi yang ideal bagi Indonesia adalah konstitusi demokratis yang mengandung prinsip-prinsip menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan, di mana konstitusi demokratis mencerminkan kekuasaan yang tunduk pada hukum, menjamin dan melindungi hak asasi manusia, pelaksanaan supremasi hukum dan peradilan yang bebas dan mandiri, serta pertanggungjawaban pada rakyat, akuntabilitas publik sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat. Fungsi masing-masing lembaga negara dimanifestasikan dalam mewujudkan prinsip konstitusi demokrasi yang dilandasi prinsip check and balance antar lembaga dengan dukungan partisipasi dari warga negaranya. Implementasi dari konstitusi yang berlaku di Indonesia ditujukan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur, di mana kejelasan hierarki tata perundang-undangan dimaksudkan agar para tataran implementasinya masing-masing peraturan tidak saling bertentangan. Pentingnya segenap warga untuk mengetahui konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia agar dapat menjadi bagian dari wawasan kebangsaan yang membentuk kepribadian masyarakat yang taat peraturan, maupun berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.